Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas kontrak belajar mata kuliah metodologi studi Islam di kelas 1 Mazawa B ya. Pada pertemuan kita yang pertama ini tidak ada materi, tapi kita membahas tentang kontrak belajar. Saya sampaikan kontrak belajarnya, nanti kalian bisa menanggapi. Ada beberapa poin yang bisa ditanggapi kalian dan ada beberapa poin yang tidak bisa ditanggapi. Kenapa? Karena itu menjadi hak dosen untuk menentukan ketentuan itu, ya, atau aturan itu. Sehingga ada yang bisa diubah dan ada yang sudah tidak bisa diubah karena itu sudah pasti, sudah paten. Dan kalian hanya mengikuti aturan gitu saja. Tapi ada juga yang kalian terserah kalian mau apa maunya kalian, ada ya beberapa poin. Oke, kita masuk langsung kepada masalah kehadiran dan ketidakhadiran perkuliahan ini. Nanti untuk kaitannya dengan ketidakhadiran dan kehadiran perkuliahan, selama belum ada ketentuan dari pihak pimpinan bahwa kita kuliahnya daring ataukah daring seterusnya ataukah nanti akan ada offline-nya, maka selama daring pengisian presensi adalah melalui Siska Ikles ya. Jadi mengisi presensi di Siska Ikles. Saya sudah menyeting untuk Siska Ikles, silakan saja sudah bisa diikuti kelasnya ya, dibuka Iklesnya sudah bisa diikuti kelasnya. Dan untuk kaitannya dengan aturan ini, saya lebih longgar dibandingkan mungkin dosen-dosen lain ya, karena waktu sepenuhnya itu adalah waktu perkuliahan. Jadi selama waktu perkuliahan itu dibuka presensi online lewat Ikles. Ya, sehingga mahasiswa yang selama perkuliahan mengikuti perkuliahan, maka masih bisa mengisi Ikles itu dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Ya, waktunya cukup lama, sehingga bisa dimanfaatkan di situ. Nah, tidak hanya mengisi presensi online, diharapkan mahasiswa juga mengikuti perkuliahan secara daring. Ya, kalau misalkan dosen meminta Zoom, ya berarti ikuti Zoom. Kalau misalkan Google Meet, ya berarti Google Meet. Kalau tidak, ya misalkan hanya Google Classroom saja, ya ikuti Google Classroom. Pokoknya sesuai dengan perjalanan dalam selama perkuliahan itu diikuti semuanya. Mahasiswa dianggap tidak hadir jika tidak mengisi presensi online. Walaupun mungkin bisa jadi dia mengikuti perkuliahan, tapi lupa, misalkan presensi online-nya lupa. Makanya saya ingatkan kembali, silakan ngisi presensi online. Ya, saya hanya mengikuti aturan yang ada di sistem, sehingga kalau sistemnya itu mengatakan dijelaskan bahwa di situ tidak hadir, ya berarti tidak hadir. Ya, kalau hadir ya berarti hadir kayak gitu. Sehingga ikuti aturan yang ada di sistem. Ya. Dan ini tidak bisa di otak-atik ini, karena ini sudah aturan sistem seperti itu. Yang hadir ya tinggal diklik saja ikuti kelas, yang tidak mengikuti kelas ya berarti tidak hadir, walaupun mungkin mengikuti Zoom dan lain sebagainya. Ya, saya ikuti yang ada di sistem. Oleh karena itu saya ingatkan untuk silakan yang belum presensi, silakan mengisi presensi di Siska Ikles. Kemudian mahasiswa yang berhalangan hadir tetap saja mengisi presensi di online ya, di Siska Iklesnya. Ya, terus nanti silakan kalau ada pilihan klik izin atau sakit, silakan dipilih. Kalau tidak ada ya klik saja ikuti kelas, nanti kaitannya dengan perkuliahan daringnya bisa izin ke dosen masing-masing. Ya, ini yang kemudian menjadi bagian dari aturan kehadiran dan ketidakhadiran. Ya, jadi sekali lagi kehadiran ini menjadi suatu yang tidak bisa diutak-atik atau tidak bisa diganggu gugat ya, karena ini kita berkaitan dengan sistem. Oleh karena itu kehadiran ini juga menjadi bagian penilaian ya. Di dalam sistem penilaian saya itu ada 4 unsur.
yaitu pertama kehadiran minimal 75% ya. Jadi kehadiran ini 75% dari total pertemuan yang ada. Nah, 75% ini nanti persentase penilaiannya 15%. Jadi kalau misalkan kita total pertemuan kita itu 14 pertemuan ya, karena untuk perkuliahan 14 pertemuan yang 2 pertemuan itu untuk UTS dan UAS. Totalnya 16 pertemuan totalnya. Cuma yang 2 UTS dan UAS itu tidak dianggap sebagai pertemuan perkuliahan normal gitu ya, karena itu adalah ujian. Nah, sehingga hitungannya adalah 14 pertemuan itu. Nah, di dalam 14 pertemuan itu berarti kalau 75%-nya itu adalah 11 pertemuan. Minimal mahasiswa hadir 11 pertemuan atau mengisi presensi tadi yang di Siska Iklas tadi. Ya. Kalau misalkan ada ketentuan untuk offline ya berarti offline yang tanda tangan berarti ya, karena kalau yang offline itu kan tentunya ada yang manual itu yang tanda tangan. Nah, dari itu semua persentase penilaiannya 15%. Ya, 15%. Jadi silakan saja jangan sampai menghindari di bawah 75% ya. 75% itu minimal kehadirannya 11 pertemuan dari 14 pertemuan itu sudah pas 75%. Kalau di luar itu berarti di bawah 75%. Masalahnya gini, walaupun kalian mengikuti perkuliahan dan juga mengikuti UTS ataupun UAS, tetapi nama kalian di sistem Siska itu akan gelap kalau di bawah 75%. Gelap. Nah, gelap ini maksudnya apa? Maksudnya dosen tidak bisa menginput nilai. Karena nilai yang harus diinputkan itu mahasiswa yang di atas 75%. Nah, kalau mahasiswa yang di bawah 75% kehadirannya, walaupun dia punya nilai, di saya punya nilai karena ikut UTS, ikut semuanya tugas sudah dan lain sebagainya. Tapi itu kehadiran di sistemnya itu digelapkan ya. Digelapkan namanya itu gelap. Tidak bisa diklik ya. Sehingga nama itu tidak bisa diklik dan tidak bisa dimasukkan diinputkan nilainya. Nah, ini kalau seperti ini sudah nggak bisa ini. Dosen sudah menyerah ya, karena ini aturan sistem. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali silakan presensi jangan sampai di bawah 75% karena nama kalian di Siska akan gelap. Nah, masalahnya kalau sudah gelap nanti tidak bisa diinput nilainya. Kayak gitu. Kalau tidak bisa diinput nilainya ya nol ya. Ya tahun depan ngulang lagi kayak gitu, harus diulang lagi. Itu masalahnya di situ. Oleh karena itu kehadiran ini walaupun nilainya kecil prosentasenya, tapi karena kita kaitannya dengan sistem, ya kita ikuti aturan yang ada di sistem. Kemudian tugas makalah adalah 20% penilaiannya. UTS 30% dan UAS 35%. Ya, karena memang UAS ini adalah ujian akhir ya, tentunya menjadi inti dari itu semuanya. Nah, setelah nanti UAS itu akan ada pengunggahan nilai. Nilai diunggah itu aturannya adalah dari kampus ini adalah maksimal 7 hari setelah pelaksanaan UAS itu. Jadi setelah pelaksanaan UAS selama 7 hari itu maksimal dosen menginput nilai ya, dimasukkan ke Siska, diunggah ke Siska. Nah, proses itu kalian harus disiplin dalam melihat atau memantau Siska ya. Barangkali dosennya sudah menginput nilai ya, segera dilihat. Kalau misalkan nilainya itu kurang memuaskan atau karena ada kesalahan teknis, nanti bisa dikomplainkan ke dosennya. Ya, komplainnya segera ya, segera. Karena apa? Karena nilai UAS yang diunggah dosen yang diatur dalam aturan kampus itu harus maksimal 7 hari setelah pelaksanaan UAS itu adalah kinerja dosen. Jadi kalau dosen itu menginputnya lebih daripada seminggu pasca pelaksanaan UAS, maka berarti dosen itu kinerjanya buruk. Nah, kalau kalian misalkan, biasanya saya di 5 hari setelah UAS, itu biasanya saya sudah menginput nilai. 5 hari setelah UAS, biasanya saya sudah menginput nilai. Nah, kalau misalkan ada nilai yang kurang pas, kalian bisa komplain. Sehingga komplainnya cepat, langsung diproses. Dan tidak melebihi 1 minggu pasca UAS itu. Kenapa? Karena itu akan mengarah kepada kinerja dosen. Sehingga wajar kalau misalkan ada dosen kayak gini.
kalian komplain di hari-hari terakhir penutupan penginputan nilai, di hari-hari terakhir. Karena mungkin telat memantau Siska, sehingga di akhir-akhir kok baru dilihat, terus kemudian komplain. Nah, itu dosen yang kemudian akan membenahi itu pasti akan menolak, males gitu ya. Kenapa? Karena salahnya sendiri, sudah 2 minggu yang lalu sudah di input nilainya kok nggak segera diproses gitu ya. Baru sekarang kok baru komplain. Itu akan ada banyak dosen seperti itu. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan kinerja dosen yang kalau misalkan penginputan itu di akhir-akhir atau bahkan keluar dari 7 hari pasca UAS, itu dinilai kinerjanya buruk dosennya. Nah itu, sehingga males banget kalau misalkan, wah peduli amat mahasiswa yang salah sendiri, di input sudah lama, udah 2 minggu yang lalu kok baru komplain sekarang misalkan gitu. Itu ada yang kemudian seperti itu. Termasuk juga saya bisa memakai aturan seperti itu karena sudah diingatkan ya. Jadi setelah UAS itu segera dipantau terus setiap hari siskanya. Karena di situ dosen akan menginput nilainya lewat Siska. Sehingga kalian bisa mengkomplain kalau misalkan ada yang nilai yang kurang pas dan sebagainya, silakan bisa tanyakan ke dosennya dan nanti akan bisa diproses secara cepat ya. Nah, tapi kalau sudah kelamaan dan bahkan sampai menjelang akhir penutupan, itu yang kemudian akan repot di situ. Kemudian aturan penilaian, kalian bisa lihat buku panduan akademik Win Seizu ya. Itu aturan penilaiannya gini. Untuk nilai A, itu kalian nilai ranknya, nilai angkanya adalah 86 sampai 100. Itu nilai A. Kemudian 80 sampai 85 itu nilai amin. Ya, nilainya amin. Tapi kalau misalkan 75 sampai 79 itu nanti nilainya B+. Ya. Dan begitu seterusnya ke bawah. 555 gitu ya. Poin-poinnya itu angkanya itu selisihnya 55, kemudian poin kaitannya dengan angkanya hurufnya itu akan berubah. Nah, tapi di saya akan sedikit saya berikan kesempatan atau bahasanya ini ya, syafaat. Jadi ada syafaat yang akan saya berikan. Jadi hurufnya tetap sama A, tetapi rank angkanya akan saya turunkan, grade-nya. Yaitu kalau misalkan kalian sudah punya nilai 80, akan saya naikkan menjadi A. Mestinya A itu adalah 86 sampai 100 itu nilainya A. Kalau di bawah 86 itu nilainya amin. 80 sampai 85 itu nilainya amin. Tetapi grade angkanya akan saya turunkan ya. Grade angkanya akan saya turunkan. Jadi 80 itu kalian sudah dapat A di saya. Dan ke bawahnya turun lagi seperti itu. Ya, jadi itu pertolongan dari saya, ya, pertolongan dari saya. Sehingga sudah ada kesempatan kalian bisa nilainya bagus ini. Tapi kalau misalkan nilainya buruk tapi kepengen naik, ya sementara rank tadi sudah saya turunkan, nah itu sudah keterlaluan ya mahasiswanya. Jadi sudah ada kasus mahasiswa itu nilai UTS-nya 35, nilai UAS-nya malah turun 30. Saya beri nilai B-min. B-min itu kalau secara aturan kampus itu nilainya adalah di posisi 66 sampai 70. Jadi 66 sampai 70. Nah, dia kan nilainya 35. Ya 35 30 ya, dibikin 35 lah rata-rata gitu ya. 35 atau 40 lah. Nah, kalau sudah di bawah 50 aturannya itu udah D. Aturannya itu D. D itu berarti udah buruk gitu. Ya, udah buruk dan harus mengulang ya. Harus mengulang. Nah, cuma saya berikan B-min. Nah, itu. Tetapi dia minta naik. Ya, minta naik. Loh, kalau kamu aja nilainya segitu, nah itu kan. Sementara sudah saya naikkan rank hurufnya, tapi rank ininya turun gitu ya, dan lain sebagainya. Sudah saya jelaskan, sudah saya berikan syafaat kok, masih meminta itu, gitu kan. Nah ini yang kemudian perlu dipahami di situ. Jadi nanti akan saya tidak ijabahi lah bahasanya, permohonannya itu tidak saya
tidak saya ijabahi kaitannya dengan perbaikan nilai, karena sudah saya baik banget ya, dari 35 nilai UAS UTS ya 30 35, terus sudah saya berikan nilai antara 66 sampai 70 itu B-min, tapi minta naik ya. Di bawah 50 kok minta naik kan gitu kan, padahal sudah diberikan syafaat yang luar biasa kan gitu ya. Kalau dijumlahkan saja 30 30 kan 60, tapi kan ini udah 66 sampai itu. Jadi intinya ada banyak syafaat dan itu tidak bisa, syafaat ini ya sudah menjadi patokan ini ya, sehingga kalau mau syafaat lagi ya udah nggak bisa, udah kayak gitu syafaatnya. Itu pun jarang-jarang ada syafaat yang kayak gitu. Ya. Kemudian selama aturan perkuliahan, ya, nah ini nanti silakan saja pakai baju yang sopan, bebas, gitu. Kalau bisa, kalau tidak ada gangguan di situ di tempat, ya silakan dibuka saja ininya apa videonya ya, biar nanti saya lihat ini. Ini mahasiswa baru, saya belum pada kenal ya. Sebenarnya mestinya harusnya kenalan nih. Tapi ya tidak ini ya, tidak memungkinkan waktunya karena tadi saya diburu untuk ujian apa skripsi ya, menguji skripsi di jam 11. Sehingga saya diburu waktu untuk ini. Sehingga tidak sempat untuk perkenalan dulu ya. Oke, lanjut kaitannya dengan media pembelajaran kita. Media pembelajaran kita itu ada banyak media ya nanti. Ada banyak media, alatnya jelas handphone atau smartphone, laptop atau komputer. Media pembelajarannya via Siska iKlas ini adalah untuk presensi online. Via Zoom ini yang seperti ini dan saya record ini. Ya, saya rekam. Nanti rekaman ini akan saya upload di YouTube. Nah, itu YouTube-nya ada itu. Ya, silakan itu YouTube-nya namanya, ya, akunnya, ya, situ. Atau juga kalau suatu saat kalau misalkan pengennya Google Meet ya Google Meet nanti. Ya. Kemudian WA Group ya jelas ini sebagai informasi yang utama. Ya. Kemudian ada juga tadi YouTube yang tadi ya, yang Zoom yang ini yang kemudian setiap Zoom yang kemudian saya gunakan itu akan saya selalu record ya, akan saya rekam. Yang nantinya rekamannya akan saya upload di YouTube. Kalian bisa mengulang kembali bagi yang belum bisa masuk atau yang mungkin kesulitan sinyal, maka nanti bisa melihat di YouTube suatu saat gitu ya. Kan bisa kapan-kapan ya YouTube itu. Selama ada kuota misalkan itu ada WiFi ada apa, silakan bisa dilihat materi yang pernah disampaikan dalam perkuliahan. Kemudian Google Classroom. Google Classroom ini juga tadi saya minta kalian untuk masuk ke Google Classroom. Tujuannya gini, materi-materi yang ada itu semuanya diarsipkan di Google Classroom, bukan di WA Group. Jadi pengirimannya itu bukan di WA Group. Kayak tadi Google Classroom itu sudah saya kirimkan RPS dengan kontrak belajar yang ini ya, kontrak belajar. Yaitu nanti silahkan dipelajari. Semuanya saya upload di Google Classroom, termasuk nanti PPT yang materi-materi saya yang saya jelaskan di beberapa pertemuan berikutnya, itu semuanya juga saya upload semuanya di Google Classroom, bukan di WA. Karena WA nanti bisa hilang ya, karena ini kaitannya dengan HP, HP-nya ngeblank, kemudian dihapus semua, hilang semua sudah. Dan kemudian ada Facebook. Facebook ini sesekali saya di samping Zoom ya, saya juga menggunakan Facebook. Kalau bagi yang tidak bisa mengikuti Zoom, nanti bisa via Facebook. Cuma untuk yang pertemuan pertama ini tidak perlu ya. Jadi nanti semuanya saya upload saja di YouTube. Nah, kalaupun ada Facebook, nanti Facebooknya yang link YouTube-nya ya, yang di-share itu adalah link YouTube-nya, bukan yang video live streaming-nya. Itu kaitannya dengan media pembelajaran kita. Kemudian nanti akan ada tugas terstruktur atau tugas makalah. Tugas makalah ini nanti aturannya, makalahnya kertasnya A4S, fontnya 12, masnya 1,5, kanan 2 cm, kiri 3 cm, atas 2 cm, atas 3 cm, bawah 2 cm. Nah, ini semuanya bisa dilihat kembali ya PPT-nya di Google Classroom nanti. Footnote-nya nanti, footnote dan referensi, ini minimal 2 buku ya, dan 2 jurnal. Ya. Kalau bisa jurnal lebih banyak nggak apa-apa. Malah sekarang itu lebih baik jurnal dibandingkan buku. Ya, secara aturan itu jurnal lebih dipandang dibandingkan buku. Ya. Buktinya profesor-profesor sekarang itu bukan karena
karangan bukunya banyak, tapi karena jurnalnya banyak dan sampai tembus ke jurnal yang internasional. Itu bisa membantu profesor. Tapi kalau buku tidak bisa membantu. Sekarang aturannya seperti itu. Sehingga jurnal itu lebih tinggi dibandingkan buku. Ya, halaman isinya minimal 5 lembar. Halaman isi itu berarti pendahuluan sampai pada kesimpulan, itu halaman isi. Kaitannya dengan cover, terus kemudian daftar pustaka, itu adalah lembar tersendiri. Jadi kalau di total jumlah lembarannya adalah 7 lembar. Ya, 7 lembar, 1 lembar untuk cover, 5 lembar untuk halaman isi dari mulai pendahuluan sampai kesimpulan, terus kemudian satunya adalah daftar pustaka. Jadi minimal semuanya 7 lembar. Itu makalahnya. Tapi nanti yang dipresentasikan adalah PPT-nya. Nanti PPT-nya yang akan dipresentasikan. Nah, nanti untuk presentasi, kita ini kan pertemuannya 16 pertemuan. 16 pertemuan itu 2 diambil UTS dan UAS, jadi sisa 14. 14 itu diambil sekarang ini. Diambil 1 untuk kontrak belajar. Berarti ada 13 materi. Dari 13 materi itu, mahasiswa hanya diminta untuk mempresentasikan 10 materi dari 13 materi itu. Sisanya 13 materi itu adalah nanti akan dibahas oleh dosen. Ya, sehingga nanti mulai presentasinya di minggu yang ketiga. Minggu depan itu masih saya, dan minggu berikutnya yang minggu ketiga itu sudah mulai presentasi mahasiswa. Presentasinya bagaimana? Presentasinya nanti dilakukan dalam bentuk video. Videonya bisa bikin video offline, dalam artian kalian bikin video biasa, gitu ya. Kemudian mungkin diedit-edit, ya, atau mungkin ada kelompoknya misalkan 5 orang, terus nanti dari 5 orang itu semuanya menyampaikan materi. Nah nanti kan karena daring gitu kan, sehingga bikin videonya di rumah masing-masing, sehingga tinggal digabungkan saja, jadilah sebuah video yang penggabungan tadi makalah presentasi makalah ya. Nah nanti kalau bisa juga video yang seperti ini ya, bisa. Jadi bisa video yang offline, dalam artian kalian bisa bikin sendiri, tidak perlu pakai yang online seperti ini, atau yang pakai online, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet. Dan yang dipresentasikan itu yang bikin video. Ya. Kalau yang kaitan dengan pertanyaan tidak perlu. Kayak misalkan gini, kelompok itu sepakat pakainya Google Meet misalkan. Kelompok itu sepakat pakai Google Meet. Silakan penyampaian presentasinya saja. Ya, kalau misalkan presentasinya selesai 5 menit dipresentasikan, ya sudah selesai. Nanti tanya jawabnya lewat WA saja, nggak apa-apa. Ya, lewat WA grup saja, grup kelas yang ada dosennya ya, grup kelas yang ada dosennya. Silakan lewat situ saja. Jadi tidak banyak mengambil kuota kalian ini. Saya berikan kesempatan kalian untuk ngirit kuota. Ya, jadi tidak perlu sampai selesai, sampai pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Silakan saja, yang dibikinkan video hanya pada saat kalian presentasinya saja. Bisa video sendiri yang offline tadi, atau video yang seperti ini yang online ya, pakai Google Meet atau pakai Zoom. Kalau bisa yang Google Meet atau Zoom itu nanti direkod, direkam seperti ini, terus nanti akan di-upload di YouTube khusus perkuliahan yang tadi, yang perkuliahan saya tadi ya, channel YouTube yang untuk perkuliahan, itu bukan YouTuber ya, bukan untuk YouTuber, bukan untuk komersial, tapi untuk perkuliahan. Kalau mau di-subscribe untuk kaitannya dengan setiap postingan ada laporannya, ya silakan saja. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi ya setidaknya ada laporan yang kemudian bisa langsung masuk ke kalian bahwa ini ada postingan baru ini, misalkan gitu. Ya silakan di-subscribe. Itu adalah YouTube perkuliahan, dan memang akunnya pun akun kampus ya, bukan akun pribadi Gmail yang biasa. Memang itu akun kampus, sehingga itu untuk perkuliahan saya yang kemudian di-upload semuanya di YouTube untuk yang video itu. Ya, itu gambaran presentasinya ya, presentasinya. Nanti tadi bikin 10 kelompok, nanti saya tugaskan untuk Kosma ataupun PJ, silakan bagi 10 kelompok. Ya. 10 kelompok. Dari 13 materi dibagi 10 kelompok. Ya.
Jadi minimal halamannya 5 halaman untuk makalahnya tadi ya, bagian isinya. Dilakukan per kelompok, nanti dibikin kelompok 10, presentasinya PPT. Silakan ada makalah, ada PPT juga. PPT-nya yang singkat saja, singkat poin-poinnya saja, biar nanti penyampaiannya lebih cepat, ya tidak perlu lama-lama. Ini biar kuota kalian tidak terlalu banyak habisnya. Kalau untuk yang ini ya, karena pertama ya modal dulu lah gitu ya. Tapi untuk seterusnya kalian bisa ngirit dengan hanya bikin videonya yang kaitannya dengan presentasinya saja, atau yang kalau misalkan videonya live streaming seperti ini ya, Zoom atau Google Meet, itu cukup 5 sampai 10 menit itu kalian presentasi, terus kemudian setelah itu keluar lagi untuk tanya jawab diskusi di WA group. Nah, nanti setiap pertanyaan yang ada ditulis, diarsipkan ya, ditulis diarsipkan sebagai bagian dari pengembangan materi perkuliahan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang itu bisa membuat perkembangan perkuliahan. Ya, dan itu sangat saya butuhkan di situ untuk pengembangan perkuliahan untuk berikutnya ya. Sehingga kalian punya andil dalam memberikan pengembangan materi untuk adik-adik kelas kalian nanti. Kemudian semua file materi makalah, PPT, video yang tadi kalau yang offline, yang video yang direkam, semuanya di-upload di Google Classroom. Semuanya, ya, bukan di WA Group ya. Jadi jangan di WA Group, di Google Classroom. Kalau di WA Group takutnya hilang. Karena kita kaitannya dengan memori HP ya. Memori HP-nya sedikit kan akan habis di situ. Ya, sehingga tidak perlu di WA Group, tapi di Google Classroom semuanya. Itu kaitannya dengan ini. Sekarang kita beralih pada materi perkuliahan. Ya. Di materi perkuliahan, tadi saya sampaikan bahwa materi kita ada 13. Karena pertemuan itu totalnya 16, 2 UTS UAS, sisa 14, yang 14 diambil satu untuk kontrak belajar. Jadi 13 pertemuan itu adalah materi. Dari materi 13 itu mahasiswa yang presentasi hanya 10. Ya, jadi dilihat di situ Pak, materi perkuliahan itu pertemuan pertama adalah kontrak belajar. Ya, walaupun itu ada tulisan pengantar metodologi ya, ini kan nanti akan saya gabungkan dengan yang pertemuan yang kedua ya. Jadi nanti pertemuan pertama ini kontrak belajar, pertemuan yang kedua atau minggu depan itu masih saya. Ya, masih saya. Ini nanti Kosma bikinkan kelompok, terus nanti sekaligus ini aja tugas-tugasnya apa, temanya apa yang akan disampaikan dalam makalah itu. Ya, jadi nanti untuk pertemuan yang ketiga atau minggu yang ketiga itu sudah mulai kelompok 1 presentasi, yaitu makna Islam, prinsip ajaran Islam, dan karakteristik ajaran Islam. Itu kelompok 1 presentasi. Ya. Jadi kelompok 1 presentasi di pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan pertama dan yang kedua itu masih saya. Ya, masih saya. Jadi masih ada nafas satu ini ya, 1 minggu ya untuk mengerjakan itu. Silakan saja untuk ini, untuk dimanfaatkan. Untuk kelompok 1 silakan yang siap gitu ya. Yang diberikan kelompok 1 adalah kelompok yang orang-orang yang siap gitu, untuk presentasi. Terus yang makanya itunya juga cukup sederhana ya maknanya. Makna Islam apa, prinsip ajaran Islam apa, karakteristik ajaran Islam apa, dibikinkan makalah. Itu kan masih mudah. Baru pertemuan yang keempat kelompok 2. Pertemuan yang kelima berarti kelompok 3. Pertemuan yang keenam kelompok keempat. Pertemuan yang ketujuh itu berarti kelompok 5. Nah, berarti pertemuan sebelum UTS sampai 7 pertemuan itu ada 5 kelompok yang akan presentasi. Nanti pertemuan yang ke-8 itu kita UTS. Ya, pertemuan ke-8 kita UTS. Jadi sebelum UTS itu ada 5 kelompok yang sudah presentasi. Ya, nanti silakan ini saja dicatat oleh Kosma dan PJ ya. Silakan dibikinkan grup kelompoknya, terus kemudian masukkan materi-materinya. Ini kelompok 1 materi tentang ini dan sebagainya. Jadi mulai dari pertemuan yang ketiga itu ya. Kelompok 1, kelompok 2 pertemuan keempat, kelompok 3 pertemuan kelima, kelompok 4 pertemuan yang keenam, kelompok 5 pertemuan yang ketujuh. Nah, setelah UTS, kita akan masuk lagi kelompok yang keenam, melanjutkan. Kelompok yang keenam, yaitu tentang perkembangan sejarah pemikiran Islam, perspektif insider dan outsider. Ini mulai kelompok 6. Begitu seterusnya
kelompok 10 berarti kelompok 7, kelompok 11 berarti kelompok 8, kelompok 12 berarti kelompok 9, kelompok 13 berarti kelompok yang ke-10. Nah, di kelompok 10 ini berarti kelompok terakhir, tapi materinya masih ada, yaitu materi yang ke-14 dan materi yang ke-15. Pertemuan yang ke-14 dan ke-15 masih ada materi. Nanti itu urusannya dosen, diserahkan ke dosen. Hanya saja beberapa kelas di semester kemarin itu 2 pertemuan di 14 sama 15 ini dibikinkan webinar, ya. Dibikinkan webinar. Jadi kita webinar kemudian mendatangkan dosen tamu, atau ada juga yang kelas yang tidak mendatangkan dosen tamu tapi dosen sendiri, pengampu sendiri yang kemudian menyampaikan materi. Tapi dibikin webinar sehingga kelas-kelas selain kalian, berarti yang selain dari mahasiswa B, mahasiswa A bisa ikut, atau kalau ada C berarti C, kemudian kelas lain PS, ES, semuanya bisa ikut, atau bahkan di luar fakultas pun bisa ikut. Nah gitu, itu webinar. Dengan mengundang bisa dosen tamu atau saya sendiri, ya itu terserah. Tapi masalahnya membutuhkan panitia kalau gini. Dan mereka kalau yang kelas yang kemarin-kemarin ya, yang semester kemarin itu siap untuk ini, untuk membuat panitia kecil lah untuk kaitannya dengan pelaksanaan webinar itu. Nah, itu di pertemuan 14-15. Jadi cuma 1 hari tapi materinya 2. Jadi 14-15 digabungkan jadi 1 jadi webinar. Kayak gitu. Ya. Ini menjadi bagian dari pengembangan perkuliahan juga gitu ya. Ada webinar, ada masukan dari mungkin dosen lain atau mungkin dari senior dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian dapat disampaikan ya dalam materi perkuliahan itu. Kemudian setelah itu pertemuan yang ke-16 adalah UAS. Yang tadi saya sampaikan ya bahwa UAS ini adalah merupakan hari-hari terakhir kita perkuliahan. Setelah itu nanti kalian tinggal duduk manis menunggu hasil nilai yang diupload oleh dosen di Siska. Dan tadi saya ingatkan bahwa terus pantau terus setelah UAS, pantau terus Siskanya. Jangan sampai kemudian kalian terlambat melihat Siska, memantau Siska, yang kemudian akhirnya harus komplain ke dosen, sementara komplainnya sudah terlalu lama ya dari hari unggah nilai itu, maka dosen biasanya malas untuk merespon. Karena itu tadi saya sampaikan, kinerja dosen itu akan dinilai, pengunggahan nilai maksimal 7 hari setelah UAS. Sementara sistem menutup pengunggahan nilai itu sampai 3 minggu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya masih bisa input nilai setelah itu sampai 3 minggu. Ya, tetapi yang dianggap dosen kinerjanya baik itu adalah seminggu maksimal untuk kemudian unggah nilai. Ya walaupun masih bisa, akhir-akhir masih bisa. Cuma masalahnya biasanya males. Kenapa? Karena tadi dosen akan dianggap kinerjanya buruk karena tadi tidak cepat untuk mengupload nilai di Siska, sehingga mahasiswa itu dianggap itu menunggu-nunggu terlalu lama dianggapnya itu. Walaupun itu cuma 1 mahasiswa ya, cuma 1 mahasiswa tapi sistem akan merekam bahwa dosen itu menginputnya tanggal terakhir diubah tadi. Gitu. Walaupun cuma 1 mahasiswa, tapi dianggap semuanya diinput pada hari terakhir itu. Dan itu akan mengganggu penilaian dari kinerja dosen tadi. Dan dosen biasanya males gitu lah, sudah lama nggak digubris gitu ya, udah lama nggak direspon, baru akhir-akhir kok direspon, males banget. Nah itu biasanya juga ada yang seperti itu. Ya, jadi saya ingatkan kembali, terus pantau setelah UAS Siskanya, barangkali itu sudah diunggah nilainya oleh dosen, sehingga kalian bisa komplain lebih cepat. Gitu ya. Kemudian UTS dan UAS ini juga ada sangat mudah sekali ya dari saya, ada banyak pertolongan dari saya. Jadi UTS dan UAS ini konsepnya adalah saya membuat 20 soal semuanya pilihan ganda. Ya, semuanya pilihan ganda. Kemudian open book, ya, buka buku. Ya, buka buku ini bebas. Nah, sudah saya kirimkan PPT-nya nanti di Google Classroom ya. Kemudian juga ada video perkuliahan yang saya upload di YouTube. Ya, itu ya. Udah enak banget lah intinya, udah nyaman gitu. Tetapi kalau misalkan ada yang kemudian
mahasiswa tetap komplain dengan itu terlalu itu. Waktunya 2 jam, saya berikan 2 jam biasanya. Saya berikan 2 jam, terus kemudian soalnya 20 soal, semuanya pilihan ganda, buka buku, ditambah lagi ada video-video rekaman perkuliahan yang diupload di YouTube, udah enak banget lah. Terus kemudian sebelum UTS juga kisi-kisinya sudah diberikan untuk kefokusan belajarnya, udah enak banget lah intinya gitu ya. Tinggal fokus, tinggal mengerjakan, nyontek nggak apa-apa. Ini nyontek yang diperbolehkan ini ya, yang halal ini, nyontek yang diizinkan, karena diizinkan oleh dosennya. Jadi kalian silakan nyontek materi-materi yang pernah disampaikan, yang ada di PPT saya, yang saya upload di Google Classroom, dan juga bisa dilihat ininya apa video rekamannya yang saya upload di YouTube. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Nanti silakan tanggapan lewat WA saja. Gitu ya. Kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih Pak. Kalau memang ada pertanyaan lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama.